Makhluk hidup tersusun atas biomolekul penting, antara lain di sini ada karbohidrat, asam nukleat, protein, dan lipid. Proses sintesis protein ini tidak lepas dari yang namanya protein dan asam nukleat. Protein sendiri terdiri dari beberapa jenis asam amino. Asam amino sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dibagi menjadi 20 jenis. Lalu terbagi lagi menjadi 2 jenis asam amino. Sebagiannya adalah asam amino esensial dan sebagiannya lagi adalah asam amino non esensial. Asam amino esensial dapat ditemui dari berbagai jenis makanan seperti kacang-kacangan, telur, dan daging merah. Sedangkan asam amino non esensial hanya bisa dibentuk melalui sintesis protein. Ya, sintesis protein. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membentuk sintesis protein? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat video berikut ini. Yuk! Kami dari 12943 dan di video ini kami akan menampilkan bagaimana proses sintesis protein. Proses pertama ialah transkripsi, yaitu proses mencetakan RNA kita yang terjadi di nukleus. Hai, aku adalah nukleus. Aku adalah tempat dilakukannya transkripsi DNA menjadi RNA sebagai proses awal sintesis protein. Yang warna gold ini adalah DNA sense, sedangkan yang warna merah ini adalah DNA antisense. Di sini DNA sense akan berpasangan dengan DNA antisense melalui ikatan basa nitrogen. Adenin akan berpasangan dengan timin, begitu pula sebaliknya. Sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin dan juga sebaliknya. Hai, aku adalah RNA polimerase. Aku adalah enzim untuk membentuk RNA dari kode-kode DNA. Proses transkripsi diawali dengan inisiasi, yaitu proses melekatnya RNA polimerase pada DNA yang menyebabkan sebagian dari double helix DNA terurai dan terbuka. Selanjutnya, enzim RNA polimerase akan bergerak-gerak. Artinya, ia akan masuk ke dalam proses elongasi, yaitu RNA polimerase memotong rantai DNA dan membentuk rantai komplement dengan memasangkan pasangan basa komplementer yang sesuai dengan DNA template. Nah, rantai komplement itu disebut juga sebagai RNA duta atau yang biasa kita pelajari sebagai codon. RNA transfer ini berbeda dengan antisense karena ia mengubah timin menjadi urasil. Yang terakhir ialah tahap terminasi transkripsi. Tahu nggak apa itu terminasi transkripsi? Tahu dong, terminasi transkripsi yaitu berhentinya proses transkripsi. Di tahap ini, RNA terpisah dari RNA polimerase serta DNA dan siap keluar meninggalkan nukleus menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Setelah RNA pergi, maka pasangan DNA sense dan DNA antisense akan bersatu kembali dengan ikatan hidrogen.
Selanjutnya kita masuk ke proses translasi. Proses ini terjadi di sitoplasma. Hai, aku sitoplasma. Aku merupakan tempat berkumpulnya beberapa ribosom dalam proses sintesis protein. Di dalam sitoplasma ini ada dua komponen utama, yaitu subunit ribosom besar yang berfungsi sebagai tempat pengubahan asam amino menjadi protein, serta subunit ribosom kecil yang berfungsi untuk melekatkan RNA transfer dan asam amino yang bersamanya. Jadi, bagaimana cara pembentukan sintesis protein ini secara translasi? Proses translasi ini sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap inisiasi translasi. Tahap ini ditandai dengan melekatnya RNA duta pada subunit ribosom kecil di start codon. Tahap selanjutnya, subunit ribosom besar datang lalu mengikat dan membentuk kompleks ribosom. Kompleks ribosom ini merupakan tempat bertemunya RNA duta dengan RNA translate. Di kompleks ribosom ini juga terdapat 3 daerah, yaitu daerah A, daerah P, dan daerah E. Hai, aku adalah daerah A. Aku merupakan tempat masuknya RNA dan asam amino di ribosom. Di sini juga terjadi proses penerjemahan RNA duta menjadi RNA transfer. Aku adalah daerah P. Di daerah ini merupakan proses penerjemahan sandi-sandi RNA transfer menjadi asam amino yang dilakukan oleh polipeptida. Dan aku adalah daerah E. Daerah ini merupakan daerah terakhir sebelum RNA transfer keluar dari kompleks ribosom. Aku adalah polipeptida. Aku yang membuat beberapa susunan asam amino menjadi protein di daerah P. Lalu, kodon A, UG, GGG, dan CUC diterjemahkan sehingga terbentuklah antikodon UAC, CCC, dan GAG yang diikat dan diaktifkan pada salah satu sisi aktifnya di daerah A. Nah, yang warna biru itu adalah RNA dutanya atau kodonnya. Dan yang warna hijau itu adalah RNA transfernya atau yang biasa kita sebut sebagai antikodon. Sedangkan balon-balon yang bersama antikodonnya itu adalah asam aminonya. Asam amino ini ditentukan oleh urutan antikodon yang ada di tRNA. Lalu, antikodonnya secara terpisah dan berurutan menuju ke daerah P. Di sini, polipeptida akan mengikat, membentuk, dan menghubungkan asam amino di daerah P untuk membentuk rantai polipeptida. Setelah itu, antikodonnya secara terpisah dan berurutan menuju daerah E. Kemudian keluar meninggalkan kompleks ribosom. Begitu pula seterusnya hingga rantai komplement mencapai stop codon. Tahap ini disebut juga sebagai tahap elongasi translasi. Coba tebak, tahap apa yang terakhir? Tahap terakhir disebut juga sebagai tahap terminasi translasi. Di tahap ini, stop codon akan berada di daerah A yang mengakibatkan rantai polipeptida yang akan terbentuk akan dilepas dari ribosom dan diolah menjadi protein. Rantai polipeptida ini diolah oleh polipeptida sehingga terbentuklah protein yang terdiri dari susunan asam amino tadi. Dan ini adalah protein-protein yang terbentuk dari DNA tadi. Nah, itu dia video praktek sintesis protein kelas kami.
Jadi kesimpulannya, Sintesis protein itu terdiri dari dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Setiap proses ini terdapat 3 tahap, yaitu Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah elongasi, dan ketiga adalah terminasi. transkripsi adalah proses pembentukan kodon di nukleus yang dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Sedangkan translasi adalah sebuah proses penerjemahan kode-kode antikodon di ribosom. Menjadi rantai asam amino yang saling berikatan dan terbentuklah protein.